Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kamu Uki kan siswi kelas 12? Iya Bu, saya Uki kelas 12 IPA, sama dengan Rani. Sebelumnya Uki pernah datang ke ruang BK? Belum Bu, ini pertama kalinya saya ke ruang BK. Bagaimana kesanmu terhadap ruangan BK? Ruangannya cukup adem dan jauh dari keramaian. Tapi sejujurnya saya sedikit takut berada di ruangan ini Bu. Kamu tidak perlu takut. Teman-teman kamu juga banyak yang datang ke ibu. Iya Bu, tapi Kamu tidak perlu takut dan ragu datang ke ibu untuk berkonsultasi. Karena ibu di sini sebagai konselor, tugas ibu memberi layanan untuk membantu siswa menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan. oh begitu ya Bu. Menurut kamu, apa peranan konselor dan konseli dalam proses konseling? Menurut saya, konselor itu tugasnya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa Bu. Sebenarnya yang kamu katakan itu keliru. Di sini ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses konseling yang membantu kamu untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri sebagai konseling berperan aktif untuk mengemukakan apa yang kamu alami secara jujur serta mampu menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Seperti itu Bu, saya akan berusaha aktif dalam proses ini. Tapi saya tidak mau Bu, jangan sampai teman saya tahu. Oh, soal itu kamu tidak perlu khawatir. Dalam konseling ada kode etik yang menjamin kerahasiaan atas permasalahan yang kamu hadapi. Jadi kamu tidak perlu khawatir, ibu bisa menjamin pembicaraan ini tidak akan diketahui oleh siapapun. Oh begitu ya Bu. Sebelum kita mulai membahas permasalahanmu, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu yang diperlukan untuk proses konseling ini. Apakah 30 menit untuk melakukan proses konseling cukup? Iya Bu, saya rasa sudah cukup. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu yang digunakan untuk proses konseling ini. Nah, sekarang coba kamu ceritakan masalah yang sedang kamu hadapi. Saya sedih Bu, belakangan ini saya sering dimarahi oleh guru-guru. Sering dimarahi kenapa? Mungkin karena saya tidak mengerjakan tugas Bu. Coba kamu ceritakan hal-hal apa yang membuat kamu tidak bisa mengerjakan tugas. Saya merasa bosan belajar Bu, mulai dari jam 7 pagi harus belajar di sekolah. Dan setelah pulang sekolah, saya harus ikut les. Belum lagi saat pulang ke rumah, harus mengerjakan PR. Jadi kamu merasa bosan dengan aktivitasmu yang itu-itu saja? Iya Bu, kalau saya bosan, saya lebih memilih tidur daripada mengerjakan tugas. Saya tidak ingin terlalu lelah, karena saya takut nantinya akan jatuh sakit jika terlalu memaksakan diri. Saat kamu tidur lebih awal, apa kamu menggantikannya dengan bangun tengah malam atau bangun subuh untuk mengerjakan tugasmu?
Tidak, Bu. Saya tetap bangun seperti biasanya. Jadi meskipun kamu tidur lebih awal, kamu tetap bangun seperti biasanya dan tidak mengerjakan tugas. Iya, Bu. Saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu tidak tepat. Tapi itu membuat saya merasa nyaman. Saya sadar, Bu, seharusnya saya belajar dengan giat karena sebentar lagi saya akan ujian. Kamu mengatakan kamu harus giat belajar untuk menghadapi ujian, tapi kamu merasa nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas. Iya, Bu. Saya bingung harus bagaimana. Saya takut gagal saat ujian. Terus Saya butuh motivasi yang membuat saya rajin belajar. kamu butuh motivasi untuk belajar karena kamu takut akan gagal dalam ujian. Iya, Bu. Kalau saya begini terus, saya akan gagal. Jadi kamu merasa tertekan menghadapi ujian. Ya, Bu. Saya takut gagal, Bu. Kalau saya gagal, orang tua saya pasti akan marah dan teman-teman saya akan menjauhi saya. Ibu mengerti dengan perasaanmu. Berdasarkan ceritamu, kamu mulai bosan belajar karena jadwal belajarmu terlalu padat. Namun kamu merasa takut gagal dalam ujian karena tidak tahu harus bagaimana agar semangat lagi. Betul begitu? Iya, Bu. Memang betul. Ibu paham dengan apa yang kamu alami sekarang. Pada dasarnya, kita memang akan mudah bosan ketika menjalani aktivitas yang itu-itu saja. Apalagi umur kamu yang sekarang ini suka mencoba hal-hal yang baru dan menyenangkan orang-orang. Biasanya memanfaatkan weekend untuk berlibur, kumpul-kumpul dengan keluarga, ataupun jalan-jalan dengan teman-teman untuk menghilangkan rasa penat karena aktivitas yang membosankan. Iya juga sih, Bu. Nah, sekarang coba kamu pikirkan hal apa yang membuatmu semangat. Atau nonton di bioskop. Nah, Uki sudah tahu hal yang membuat Uki bersemangat. Jadi, apa rencanamu untuk menghilangkan kebosanan dalam belajar? Saya akan mengatur ulang jadwal belajar dengan baik. Merencanakan jalan-jalan bersama teman-teman saya saat weekend minimal 2 kali sebulan. Dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan belajar. Bagus, kamu telah menemukan solusi yang ibu pikir sangat tepat. Dan kamu mau melakukannya dengan sungguh-sungguh? Tentu saja, Bu. Saya ingin meraih prestasi seperti dulu lagi. Ibu yakin kamu bisa. Kamu adalah murid yang berprestasi. Kamu tentu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Baik, Bu. Saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa saya laksanakan dengan baik. Saya berjanji akan giat belajar agar bisa sukses dalam menghadapi ujian. Ibu sangat senang mendengarkan antusiasme. Nah, apa masih ada hal lain yang ingin Uki sampaikan? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup, Bu. Berhubung waktu kita sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini. Sebelumnya, mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita. Di awal Uki mengatakan bahwa prestasi Uki menurun.
Semua itu diakibatkan karena Uki merasa jenuh dengan jadwal yang padat dan tidak memiliki semangat belajar. Terus kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, Nauki berencana untuk mengatur waktu belajar, meluangkan waktu jalan-jalan dengan teman-teman saat weekend, dan sesekali mendengarkan musik ketika Nauki mulai bosan belajar. Bagaimana Nauki? Iya Bu, saya akan berusaha agar kejenuhan belajar yang saya rasakan sekarang ini bisa segera saya atasi dan dapat semangat kembali dalam belajar. Ibu senang sekali mendengarnya. Bagaimana perasaanmu Nauki sekarang? Saya juga merasa senang dan lega Bu. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi setelah konseling ini berakhir, rencana apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memulainya dengan mengatur ulang jadwal belajar, meluangkan waktu jalan-jalan saat weekend agar tidak bosan dengan rutinitas harian, dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan belajar. Bagus, semoga kamu bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah kamu buat. Nah, kalau begitu, sesi konseling ini dapat kita akhiri. Dan Nauki jangan sungkan lagi untuk datang menemui ibu jika memiliki kesulitan. Baik Bu, terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu sampaikan. Saya merasa senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu saya permisi Bu. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.